ini kami rakyat jelata. Kau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Salam perubahan. Nah, itu pembuka SC Channel, Kak. Iya. Dan sahabat SC Channel semua, hari ini saya senang sekali nih ketemu anak muda, wah pintar. Dan kita akan berdiskusi tentang situasi perpolitikan di Indonesia hari ini dalam sudut pandang rakyat jelata. Iya. Kita kan bukan siapa-siapa, bukan Iya. tokoh, bukan apa. Tapi tentu video ini akan kita tujukan untuk para penguasa di Jakarta. Wah, Nah, ngeri-ngeri sedap ya. Sebelah kanan saya namanya Kang Sulung ya. Sulung Kang Nov. Sulung Nov. Kalau yang suka senang baca-baca tulisan tentang politik, pasti sering baca. Itu penulisnya Sulung Nov salah satu. Ya, ada Asy'ari Usman, ada Tony Rosid, ada Tarmizi Yusuf. Nah, salah satunya ada juga Sulung Nov. Anak bawang. Kang Sulung, Ya, gimana? yang saya tahu, saya kenal pertama beliau Mm-mm. udah lama, tapi bukan dari mukanya, tapi dari tulisannya. Masya Allah. Tulisannya keren sekali. Ini saya bilang, ini suatu saat harus ketemu nih, harus ngobrol-ngobrol. Dan rupanya, ternyata saya tentu kenalnya, beliau itu adalah inisiator dari relawan Rekanan. Nah, Rekanan ini kepanjangannya Rekan Anies Baswedan, betul ya? Betul, rekan Anies Baswedan. Lebih panjangnya lagi, relawan kebaikan Anies Baswedan. Relawan kebaikan Anies Baswedan. Jadi melihat sosok seorang Anies sebagai sosok yang setara, nah, karena rekan, itu kali ya. Tapi setara tentu dalam posisi sebagai anak bangsa ya. Betul. Nah, oke, baik. Tapi selain itu, beliau juga adalah anggota dari Partai Gelora. Wah, jadi punya KTA-nya kan ya? Punya. KTA-nya. Dan ini menarik ketika kita melihat bagaimana sepak terjang politikus senior kita yang dulu saya kira rakyat, mahasiswa banyak yang menaruh simpati pada orang ini, dan tentu sahabat SC Channel sudah tahu semua kan, sudah ada di judul. Ya, Fahri Hamzah. Fahri Hamzah kita melihat sepak terjangnya yang kemarin-kemarin membuat seperti anomali gitu kan. Kok bisa ya ngomongin gini? Kok bisa ya arahnya ke sini gitu. Nah, ini akan kita bahas dari seorang kader Partai Gelora sekaligus relawan Anies Baswedan. Menarik karena dalam beberapa pekan terakhir kita lihat FH, Fahri Hamzah ini warawiri kemana-mana, dari podcast satu ke podcast lain, mengkritisi Anies Baswedan. Saya kira tadi sebelum ini dimulai kita sudah bicara juga kalau kritik sekali-sekali sih bagus sebagai otokritik ya. Tapi kalau terus-terusan dan seperti yang membabi buta, maka ini menjadi pertanyaan, ada apa dengan Fahri Hamzah? Ada apa dengan Gelora gitu kan? Kan Gelora ini tagline-nya arah baru Indonesia. Nah, jadi kita akan diskusi tentang yang pertama, positioning Kang Sulung Nov ini sebagai seorang rekanan dan anggota dari Partai Gelora. Kira-kira boleh cerita simpel saja, singkat, kira-kira gimana posisi Kang Sulung sekarang? Baik. Atur nuhun ya, Pak Saiful Zaman sudah berkenan untuk menyediakan waktu kita ngobrol-ngobrol di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Jadi kita bicara dari struktur dasar dulu, bahwa yang saya ucap itu punya basisnya. Oke, legal standing. Legal standing, Wah, keren itu bahasa ya. Jawanya lah. Pertama, sebagai seorang relawan pendukung Bapak Anies Baswedan. Jadi kita perlu ucapkan sebagai bentuk penyeimbang kalau ada yang kritik beliau. Oke. Secara terus-menerus. Kalau sesekali kita anggap sebagai otokritik. Yang kedua, basisnya saya memberikan dukungan kepada Partai Gelora pada saat berdirinya
karena melihat performance Pak Anies Mata dengan Pak Fahri Hamzah ini kan bagus pada saat menjadi anggota dewan, padahal waktu itu juga wakil ya. Nah, kita berikan kesempatan untuk dapat duduk kembali sebagai anggota dewan dengan tagline-nya arah baru Indonesia. Sebagai anggota dewan ya, bukan sebagai presiden gitu. Presiden Anies Mata misalkan. Mungkin di line up dulu. Untuk 2024 mudah-mudahan Bapak Anies Baswedan dulu. Berikutnya Anies yang lain boleh lah gitu ya. Iya. Lanjut Kak. Nah, kemudian kita perhatikan arah baru ini yang jadi tagline-nya seperti ada distorsi, ada perubahan-perubahan yang kita lihat dalam tanda kutip mencurigakan. Mencurigakan. Itu dulu untuk pendahuluannya. Jadi saya sebagai anggota Partai Gelora mohon izin untuk menyampaikan permohonan maaf kepada para elitnya kalau apa yang diucapkan dalam forum ini menyentuh atau mengkritik ya, supaya arahnya betul-betul arah baru. Tapi menariknya begini kan, kalau bicara Fahri Hamzah, Anies Mata, mereka kan sudah sangat memiliki jam terbang yang cukup lama dan bagus sebagai oposan dari pemerintah. Betul. Dan kita lihat bagaimana Fahri Hamzah lah terutama itu kan duet mautnya sama Fadlizon itu ya sebagai pengkritik di eranya sebelumnya itu. Nah, tentu ketika kita balik mereka dikritik harusnya tidak ada masalah kan? Karena apalagi kita juga sebetulnya kan paham kritik itu obat gitu. Meskipun pahit itu akan menyembuhkan, akan memperbaiki gitu. Jadi pertama yang saya ingin soroti terlebih dulu, ini yang ringan dulu nih Kang ya. Partai Gelora itu kan dikenal juga sebagai ya partainya anak muda, partainya orang pintar. Kemudian tadi juga tagline-nya jelas memiliki arah baru Indonesia yang sudah disosialisasikan dari jauh-jauh hari, bahkan sebelum menjadi partai politik masih sebagai ormas ya. Kita tahu lah orang-orang petinggi itu keliling kota kemana-mana. Nah, yang ingin saya tanyakan dulu nih sedikit yang ringan itu kemarin-kemarin kita lihat Partai Gelora ini menarik orang-orang tokoh-tokoh lah. Ada siapa ya? Deddy Mizwar. Ada lagi satu Deddy lagi. Deddy Gumelar. Oh iya betul, baru. Nah, ini dua Deddy ini yang ditarik ke orang yang sudah sepuh-sepuh gitu. Padahal katanya partai anak muda. Ada tanggapan dulu nggak yang ini pemanasan dulu aja? Kalau itu saya nggak berani lah ya. No comment. Saya fokus yang serangan ke Pak Anies. Baik. Kalau Kang Ming, kalau saya manggilnya Kang Ming, karena saya tahu beliau orang Sunda dan sudah berapa kali juga podcast dengan saya. Nanti kita mintain tanggapannya juga ya atas diskusi kita hari ini. Gimana pendapat Miing? Baik, sekarang kita langsung masuk pada kontennya. Ini Fahri Hamzah ya, kalau Anies Mata sih kita nggak melihat. Kalem ya. Nggak melihat ada serangan ke Anies Baswedan ya. Betul. Nah, Fahri Hamzah yang kita lihat serangan. Padahal kita berharap tentu sebagai sebuah partai yang baru, energik, dia mengkritisi sesuatu yang jauh lebih fundamental dalam proses demokrasi kita. Anggaplah misalkan pihak-pihak yang ingin mengkudeta konstitusi, yang mengkhianati atau indikasi lah ya. Dan kita juga belum bisa memberikan judgement yang akhir gitu. Nah, kenapa Fahri Hamzah ini kok malah nyerang-nyerang Anies Baswedan gitu? Harusnya kalau mau diserang tuh Bambang Susatyo, itu Lanyala, siapa lagi tuh, Muhaimin, Zulhas, yang sejak awal terus menggaung-gaungkan 3 periode atau perpanjangan. Betul. Kira-kira ada pandangan apa dari Kang Sulung? Iya, jadi saya ingin menyampaikan kepada Bang Fahri, kalau beliau itu kan aktivis 98 ya. Iya. Jadi mestinya aktivis itu langsung peka ketika ada gejala-gejala yang akan mengkudeta konstitusi. Bahkan Profesor Dr. Mukhtar Zainal ya, itu beliau menyebut bukan lagi kudeta, itu ada teroris konstitusi. Ngeri itu bahasanya. Kalau Dr. Rizal Ramli kan menyebut kudeta konstitusi. Nah, harusnya aktivis-aktivis seperti Bang Fahri fokus ke sana. Karena ada upaya-upaya baik terang-terangan maupun terselubung untuk menunda pemilu 3 periode dan menambah masa jabatan. Ini kan jelas harus jadi fokus aktivis. Tapi kenapa fokusnya mantan aktivis ya? Gimana tuh? Aktivis itu nggak pernah ada mantan. Karena sekali dia jadi aktivis, dia akan terus aktif sampai dia di liang lahat. Seharusnya begitu aktivis. Harusnya begitu ya. Oke, baik. Kita lihat bagaimana terus-menerus Fahri Hamzah di berbagai podcast, bahkan yang cukup mengagetkan ketika dia ada di podcastnya Cokro TV.
Nah, ini kan luar biasa. Nyebrang tuh berarti dia. Kita tahu persis Cokro TV itu berkumpulnya para buzzer istana, buzzer RP yang tidak lepas dari narasi-narasi yang terus memojokkan umat Islam, ustadz ulama-ulama di Islam, bahkan juga tidak sekali dua kali terus berupaya mendegradasikan Anies Baswedan, menihilkan dan seterusnya lah. Nah, ini apa yang barusan pendapatnya? Berarti variannya sudah nyebrang. Jadi, apakah begitu atau ada analisa lain? Jadi kita pengen bicara dulu tentang arah baru Indonesia nih. Kita pengen kritik dari dalam untuk elit-elit Gelora. Kalau disebut arah baru, itu mestinya pada saat mendukung calon-calon pemimpin maupun daerah, itu mesti yang baru juga konsep platformnya. Kan waktu itu Gelora mendukung Bobi Nasution di Medan ya? Di Medan. Kecuali mungkin kalau diduga ya, apakah bentuk persembahan dari elit, apakah bentuk dalam tanda kutip balas budi, itu kan perlu ditanya langsung ke elitnya. Ya kita sebagai rakyat jelata nih, anggota biasa kan nggak bisa akses langsung ke elit-elit seperti Pak Anies, ke Bang Fahri. Dalam sebuah tulisan sebenarnya kita ngundang. Saya mengundang Bang Fahri untuk berkenan di podcast Cakap Pak Saiful Rakyat Jelata. Tapi kan ya ini aja lah, ini dijadikan undangannya, video undangan jadinya, bukan tulisan. Jadi mungkin ada sekulernya ya, jadi biar kita bisa dalam tanda kutip baku hantam ya. Oke. Bang Fahri kita undang untuk kita berdiskusi ya tentang bagaimana kebijakan-kebijakan yang dimunculkan oleh Gelora. Tentu kalau bicara Fahri Hamzah kan tidak bisa dilepaskan dari Gelora hari ini, karena jabatannya sebagai apa? Waketum ya? Waketum itu jabatan, enggak, sekjen itu Mahfud Siddiq. Oke. Beliau tuh waketum, jadi elitnya lah. Nah kan mestinya mereviewnya ke sana kalau arah baru. Dan kenapa beliau sekarang jadi ngamen menyerang Pak Anies ya? Pak Anies itu kan didukung oleh koalisi perubahan, tokoh perubahan. Arah baru itu kan disebut berubah. Kenapa dia dukung orang yang jadi tokoh perubahan? Itu benar-benar aneh. Ya, tapi mudah-mudahan sih keanehan-keanehan ini bisa terjawab dengan sebuah dialog yang sehat ya. Karena jangan sampai saking banyaknya yang aneh-aneh, kemudian yang aneh-aneh itu tidak lagi jadi aneh, dianggap biasa, kan bahaya ya. Ya misalkan penguasa mengendorse pemimpin untuk yang selanjutnya, padahal harusnya dia netral, kan aneh gitu kan. Dan ya banyak lagi lah saya kira di negeri ini keanehan-keanehan, paradoks gitu yang mudah-mudahan sih ini ke depan bisa diperbaiki kan begitu ya. Termasuk misalkan ketika Fahri Hamzah juga mempersoalkan etiknya Pak Anies Baswedan terhadap Pak Prabowo. Dan kita tahu kan Anies itu diusung di Pilgub Jakarta oleh Gerindra dan PKS. Walaupun kita juga tahu lah kan yang banyak mendorong Pak Aniesnya sebetulnya dari PKS. Tapi oke lah ya, Gerindra dan Prabowo sebagai sosok yang paling besarnya. Nah, Fahri Hamzah kan mengkritisi itu. Ketemu apa segala macam, ada tanggapan? Judulnya tuh provokatif juga ya. Anies tuh dianggap tidak punya etika. Ini kita perlu jawab sebagai bentuk penyeimbang informasi. Kita menerima kritik dari Bang Fahri itu sebagai sebuah autokritik. Itu bagus. Bagus. Kan etikanya pada saat Pak Anies purna tugas, beliau kan sudah ketemu dengan Pak Jokowi selaku presiden. Beliau istilahnya pamitan. Dan kita harapkan juga sebagai relawan, beliau juga bertemu silaturahim dengan Pak PS. Sebagai bentuk ucapan bahwa amanah sudah dilaksanakan dengan baik, prestasinya sudah ditunjukkan, jadi clear lah di sana. Tapi di balik itu kan kita nggak pernah tahu nih Pak Saiful. Barangkali Pak Anies sudah komunikasi dengan Pak PS. Ya, betul. Cuma pengen ketemu, tapi mungkin bisa jadi Pak PS sendiri belum menyediakan waktu. Nah kalau kondisinya seperti itu, kan nggak tepat kalau Bang Fahri bilang tidak punya etika. Atau bahkan sebenarnya sudah ketemu, mungkin saja itu. Video call gitu misalnya video call, kan itu Pak Anies kan kita tahu juga tidak terlalu banyak bercerita tentang sesuatu yang beliau lakukan. Jadi berlebihan lah barangkali ya. Fahri Hamzah berlebihan ketika menganggap bahwa Anies Baswedan tidak punya etika. Karena kalau mau kan tabayun dulu. Kan gitu ya. Fahri Hamzah tanya langsung ke Pak Anies, betulkah belum ketemu kan gitu. Bisa jadi sudah. Baik, tapi daftar kekeliruan Fahri Hamzah terhadap Anies ini sudah ditulis juga oleh Kang Sulung. Ini kita lihat ya, ada di ini thumbnail kita, kader Gelora menentang kesesatan Fahri Hamzah. Ngeri kali ya thumbnailnya nih. Siapa dia? Sudah tahu ya. Nah,
Fahri Hamzah keliru soal Anies. Mm-mm. Ini ditulis oleh Sulumnov di KBA News. Relawan dan masyarakat yang ramai mendukung Anies Baswedan adalah wujud dari sebuah harapan akan perubahan dan perbaikan jika kelak beliau menjadi Presiden RI di 2024. Ini waktunya untuk merestorasi Indonesia. Ini jadi oke, kita lihat ini sepertinya tulisan sebuah pandangan dari pendapat yang lain, begitu kan? Boleh diceritain aja langsung gimana nih cerita tulisan ini? Iya, jadi inti dari tulisan ini kita ingin punya penyeimbang ketika Fahri Hamzah melakukan kritik secara masif kepada Pak Anies Baswedan. Jadi kita luruskan di sini supaya ada ya sekali lagi penyeimbang. Tadi sudah kita sampaikan beberapa kekeliruan Fahri Hamzah. Dan misalnya beliau menyebut Pak Anies tidak punya etika, sudah kita jawab di sana. Kemudian tentang ada lagi Pak Anies bilang, mohon maaf, Pak Fahri bilang nanti nggak dapat tiket. Sudah kita jawab juga di sana. Dan sempat juga Fahri Hamzah menyebut masa marah. Jadi kata beliau itu orang-orang pendukung Pak Anies ini ibaratnya masa marah. Nah, kita jelaskan di sini. Jadi Bung Fahri sepertinya tidak punya kecakapan untuk membedakan antara kemarahan dengan harapan. Orang-orang kita ini sebagai relawan Pak Anies itu orang-orang yang punya harapan supaya negara ini ketika dipimpin, dikelola langsung oleh Pak Anies Baswedan, itu akan lebih baik, bahkan jauh lebih baik insya Allah. Itulah harapan, hope. Arah baru Indonesia. Arah baru Indonesia itu akan selaras jika mendukung tokoh perubahan, yaitu Bapak Anies Baswedan. Kenapa? Karena ketuanya adalah Anies Mata. Biar cocok. Dan untuk teman-teman relawan dimanapun berada, wabil khusus rekan Anies Baswedan atau rekanan, kita berjuang sebisa yang kita mampu. Yang namanya relawan kan kita nggak ada bayaran, nggak ada bohir. Bang Fahri nggak ada bohir nih. Jadi jangan sembarangan nyebut bandar belum deal. Baik. Kita berjuang apa yang kita bisa. Semoga Allah memudahkan dan memenangkan perjuangan kita. Terima kasih buat sahabat SJTNL semua yang sudah membersamai kita di diskusi pagi menjelang siang hari ini. Tentu ini sebuah diskusi yang menarik dan harus kita elaborasi terus. Karena yang terpenting adalah bagaimana proses demokrasi di 2024 itu dilakukan secara fair, kan begitu ya, your deal gitu. Tagline-nya jur. Baik sahabat SJTNL semua, terima kasih. Kita akan lanjutkan pada diskusi-diskusi lain yang insya Allah jauh lebih menarik. Terima kasih Kang Sulung sudah hadir di sini. Terima kasih banyak Pak Syekhul. Terima kasih banyak untuk pemirsa Syekhul Channel. Semoga terus jaya. Amin. Jaya di udara. Jaya di udara, jaya di darat, dan jaya di laut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.